Dalam channel ini, kami sudah banyak upload game penghasil uang, namun game itu kebanyakan receh, hanya bisa untuk tambahan beli pulsa. Namun dalam video ini, game penghasil uang yang betul-betul bisa menjadi passive income, cara memainkannya pun mudah, perharinya hanya butuh 5-10 menit saja dan dibayar minimal Rp100.000. Namun hukum ekonomi tetap berlaku, semakin besar potensi profit, semakin besar pula risikonya. Berikut ini game NFT penghasil uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andri Lestari. Bagi kalian yang baru saja mengunjungi channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Itu gratis. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat. Amin. Karena ini adalah video pertama saya tentang game NFT, saya akan mencontohkan betul-betul dari awal bagaimana cara kita mulai untuk main di game NFT. Yang pertama, kalian harus punya dulu aplikasi exchanger. Kalian bisa pakai toko kripto, Indodax, rekeningku, Pintu, dan lain sebagainya. Hal yang perlu kita perhatikan ketika memilih exchanger adalah berapa biaya administrasi yang diterapkan exchanger tersebut ketika kita mengirim mata uang. Saya pernah pakai Indodax, mengirim BNB ke Trust Wallet atau MetaMask, itu dipotong sekitar 0,0075 BNB, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp60.000. Sedangkan kalau kita pakai toko kripto, itu biaya administrasi yang dikeluarkan hanya sekitar Rp5.000. Terpautnya sangat jauh sekali. Maka saya rekomendasikan kalian pakai saja exchanger toko kripto. Silahkan yang belum daftar toko kripto, silahkan daftar saja, linknya ada di deskripsi. Kalau kalian kesulitan melakukan verifikasi atau KYC, panduannya juga ada di video, linknya ada di deskripsi. Kemudian langkah berikutnya kalian top up atau melakukan deposit di toko kripto menggunakan EDR, bisa pakai bank, bisa pakai Dana, atau bisa pakai GoPay. Silahkan kesukaan kalian pakai apa. Setelah kalian mempunyai saldo di toko kripto, maka langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah kita membeli atau exchange BIDR ke BNB. Kenapa harus punya BNB? Karena game yang mau kita jalankan itu berada di jaringan BSC. Jadi tentu saja setiap kita melakukan transaksi atau aktivitas di game tersebut, kita akan dikenakan gas fee yang dipotong dalam bentuk BNB. Kalau kalian pakai versi aplikasi, tinggal disesuaikan saja. Kita masuk ke menu pasar, kemudian kita cari BNB. Kalau kalian baru deposit di toko kripto, maka uangnya dalam bentuk BIDR. Maka tentunya kalian pilih BNB BIDR yang atas ini. Kita membeli BNB menggunakan BIDR. Kebetulan di akun saya ini, uang yang tersedia itu USDT. Maka saya pilih BNB USDT. Caranya sama persis, tidak ada bedanya, kita melakukan pembelian. Silahkan kalian tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui berapa minimal modal yang harus kita gunakan untuk memainkan game yang akan kita review ini. Untuk sementara ini saya akan melakukan deposit menggunakan modal saya $107. Ini akan saya exchange dulu ke BNB. Saya klik beli. Sekarang kita cek dalam menu dompet dan ternyata sudah tereksekusi. Ini sekarang saya sudah mempunyai BNB jumlahnya 0,1758 BNB, atau ini setara dengan $106. Tadi saya membeli $107 ya. Ada fee ketika kita melakukan trading atau jual beli. Langkah kedua, kita menyiapkan atau melakukan pendaftaran e-wallet yang bisa terkoneksi dengan game CryptoMans. Memang kita sudah punya BNB di toko kripto, namun toko kripto tidak bisa terkoneksi dengan game CryptoMans, makanya kita perlu e-wallet. Kenapa juga kita pakai toko kripto tidak langsung pakai MetaMask, di mana e-wallet ini yang terkoneksi dengan game CryptoMans? Karena di MetaMask kita tidak bisa melakukan deposit secara langsung menggunakan BIDR. Kalau kalian main gamenya itu menggunakan komputer atau laptop, maka kita gunakan MetaMask versi plugin atau extension. Misalnya kalian menggunakan Google Chrome, ya silahkan tinggal pergi saja ke extension, kemudian kita cari MetaMask. Pastikan sumbernya adalah metamask.io. Ini kita klik saja, kemudian add to Chrome. Add extension. Instalasi extension atau plugin sudah selesai, kita langsung saja get started. Ada dua pilihan, yaitu import wallet dan create a wallet. Kalau kalian belum pernah mempunyai MetaMask, maka tentunya create a wallet.
Nah, MetaMask ini bisa dikoneksikan dengan wallet lainnya, misalnya Trust Wallet. Katakanlah kalian sudah mempunyai beberapa saldo di Trust Wallet dan ingin menggunakannya, maka bisa dikoneksikan dengan MetaMask. Agar tutorial ini memang betul-betul dari awal nanti sampai akhir, akan saya contohkan dengan create a wallet. Kemudian I agree, buat password, setujui syarat dan ketentuan, kemudian create. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita diberikan beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk melakukan recovery. Artinya, kalau kalian pindah laptop, pindah komputer, loginnya nanti menggunakan beberapa kata recovery di sini. Pastikan frasa yang ada di sini kalian simpan baik-baik, jangan sampai bocor ke orang lain. Langkah terakhir, kita disuruh verifikasi untuk memasukkan beberapa kata kunci. Tiap akun kata kuncinya beda-beda sesuai dengan urutan masing-masing. Dan itu harus tersimpan karena sebagai recovery ketika kita pindah di laptop atau komputer. Setelah kita berhasil memasukkan beberapa frasa atau kata kunci recovery, maka ini betul-betul akun MetaMask kita sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Secara default, jaringan MetaMask itu berada di jaringan Ethereum. Padahal kita mau memainkan game yang berada di jaringan Binance atau BSC, maka kita perlu menambahkan network BSC di sini. Kita tambahkan dulu jaringan BSC dengan add network. Kemudian panduannya ini kita buka di website resminya. Network name-nya ini BSC. Kemudian chain ID-nya 56, simbol BNB. Kemudian RPC-nya kita copy paste saja. Udah sama semua, selanjutnya kita klik save. Ya, kita cek lagi, oke, save. Tadi kita coba koneksikan, ternyata gagal. Setelah kita cari di akun Twitter resminya punya BSC, ternyata situs atau RPC URL yang tadi kita pakai itu sudah overload. Makanya oleh Binance itu dikasih alternatif backup, itu memakai URL ini. Tinggal pilih saja mana yang masih bisa. Ini akun Twitter resmi ya punya BSC, jadi jangan khawatir akan scam karena ini resmi. Kita coba saja pakai yang ninicoin.io. Ini ya, seperti ini. Kita coba berhasil atau tidak. Kalau ini gagal ya kita pilih salah satu lagi dari backup URL ini. Kita save berhasil atau tidak. Oke, dan ternyata berhasil. Ini sudah ada jaringan BNB Smart Chain ini ya. Dengan seperti ini berarti MetaMask punya kita sudah berubah jaringan menjadi jaringan BSC, sehingga kita bisa mengirim BNB dari toko kripto ke MetaMask. Ini adalah alamat BNB kita di MetaMask, kita copy dulu, kemudian kita menuju ke toko kripto, ini BNB, kita klik penarikan, kita mau withdraw dari toko kripto menuju ke MetaMask. Kita paste alamat BNB kita di MetaMask tadi yang di copy di sini. Kemudian jaringan kita pastikan di BSC BEB20. Kemudian di sini Anda dikenakan biaya transaksi 0,005 BNB. Ini artinya sekitar 5.000, kurang dari 5.000. Ini yang kita terima sekian. Jika semua sudah beres, maka kita klik kirim. Ini saya simpan dulu, nanti kalau mau kirim tinggal kasih label saja ini BNB seperti ini ya. Saya buat label biar nanti kalau saya kirim lagi ini tinggal klik label ini saja. Oke, jika semua sudah beres ini tinggal kita klik kirim saja. Kita klik kirim, kita ambil kode. Ini notifikasi permintaan penarikan dikirim, ini berarti sudah sukses. Kita tinggal menunggu di akun MetaMask saja. Transfer dari toko kripto ke MetaMask memerlukan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Dan ini setelah saya tunggu sekitar 5 menit, saldo BNB sudah masuk ke akun MetaMask punya saya. Dengan seperti ini berarti perlengkapan yang kita butuhkan untuk memainkan game CryptoMans sudah lengkap. Kini saatnya kita langsung menuju ke game CryptoMans. Perlu diperhatikan, kami bukanlah penasehat keuangan. Kalian harus menggunakan kemampuan kalian sendiri untuk analisa game ini cocok bagi kalian atau tidak. Setidaknya kalian bisa baca portofolio dari CryptoMans dengan klik ini. Silahkan kalian pelajari dulu tentang portofolio CryptoMans. Di sini sudah lengkap sekali, termasuk di sini ada roadmap yang bisa kalian baca apa saja yang sudah mereka lakukan dan proyek apa yang mereka rencanakan. Kalian juga bisa melihat grafik harga koin Eterna di CoinMarketCap.
Memang 1 bulan terakhir ini koin Eterna mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat awalnya ini dari 88 dolar dan sempat tembus di angka 700 dolar lebih dan sekarang turun lagi sekitaran 400 dolar. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan koin ini juga bisa naik atau bisa turun lagi secara drastis. Kita kembali ke cryptomans.app, langsung saja kita klik play the game. Pertama kita harus menghubungkan akun MetaMask kita ke game Cryptomans. Ini sudah ada notifikasinya, kita tinggal klik next saja, kemudian klik connect. Oke, sekarang sudah terkonek antara MetaMask dengan Cryptomans. Kita klik OK. Di sini ada gas fee, jadi setiap transaksi yang kita lakukan dalam game ini, kita akan ada potongan fee atau gas fee, ini sebesar 0,21 dolar. Ini untuk koneksi antara game Cryptomans dengan MetaMask. Kita konfirmasi. Setelah kita menghubungkan akun MetaMask kita dengan game Cryptomans ini, maka kita bisa melihat beberapa harga NFT yang ada di game ini. Dengan seperti itu, kita sudah bisa memperkirakan berapa modal yang harus kita keluarkan. Sebelum saya mulai membeli koin Eterna untuk main game di Cryptomans ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat alur dari inti game Cryptomans ini. Jadi dalam game ini kita bisa mendapatkan uang dengan cara melakukan ekspedisi. Di sini, di mana ekspedisi ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan 1 atau di sini dikatakan planet Otrokuri. Kemudian ada planet yang kedua, Tabiter. Ada planet 3 dan lain sebagainya, di mana setiap planet yang dituju ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Misalnya saja di sini planet 4 itu kita akan mendapatkan bayaran jika berhasil ekspedisinya berhasil, kita akan mendapatkan bayaran 0,0401 Eterna. Namun ketika kita melakukan ekspedisi di tingkatan 4 ini, kita memerlukan mining power 400. Kemudian fuelnya 90 dan begitu seterusnya. Semakin tingkatannya naik, penghasilannya semakin banyak. Namun persentase kemenangan juga semakin menipis. Di sini 77% tingkat keberhasilan. Jadi walaupun kita mempunyai mining power 500, namun kita juga masih punya kesempatan untuk gagal, yaitu sekitar 23% di sini bisa gagal. Di sini pun juga seperti itu, 25% bisa gagal, walaupun kita mempunyai persyaratan yang diminta di sini. Nah, untuk melakukan ekspedisi di semua tingkatan-tingkatan yang tersendiri ini, kita memerlukan beberapa peralatan. Langkah yang pertama, kita perlu membuat fleet. Setiap pemain atau kita dalam bermain di Cryptomans ini bisa membuat fleet lebih dari 1. Ya, tergantung dari modal kalian. Karena setiap membuat fleet itu dikenakan biaya, dan setiap fleet atau setiap kelompok itu terdiri dari spaceship dan worker. Nah, masing-masing workers kemudian spaceship itu mempunyai harga tersendiri dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Saya ambilkan contoh dulu, misalnya workers itu ada tingkatan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Begitu juga dengan spaceship itu mempunyai level 1 sampai 5. Setiap kenaikan level itu harganya juga beda-beda. Levelnya semakin tinggi, harganya juga semakin mahal. Spaceship level 5 itu berarti dia bisa menampung 5 pekerja. Sehingga dengan membeli 1 spaceship saja, kita bisa menaruh 5 pekerja di dalam kapal tersebut. Apa fungsinya 5 pekerja? Pekerja itu mempunyai MP masing-masing atau mining power masing-masing. Misalnya 1 pekerja ini itu mempunyai 50 MP, kalau mempunyai 5 berarti 200 MP. Fungsinya untuk apa? Ya untuk ekspedisi. Di setiap ekspedisi itu kan diperlukan MP. Berarti kalau 100 MP anggap saja di situ harus ada 2 pekerja. Gambaran singkatnya seperti itu. Sekarang ayo kita eksekusi praktek bagaimana cara membeli dari awal sampai akhir dan hasilnya berapa, modalnya yang diperlukan berapa. Kalian silahkan nonton video ini sampai selesai dulu sehingga kalian bisa memperkirakan berapa modal minimal yang harus kalian keluarkan. Untuk membeli Eterna kita sudah disediakan bisa melalui Biswap atau PancakeSwap atau Bitmaps. Akan saya contohkan melalui PancakeSwap. Kita klik saja, otomatis kita akan diarahkan ke halaman PancakeSwap.
Di sini kita disuruh untuk menambahkan koin Eterna. Kita klik understand, kemudian import. Nah, sekarang kita akan membeli koin Eterna dengan BNB. Sekarang kita koneksikan dulu MetaMask kita dengan PancakeSwap. Ini tinggal klik saja connect wallet, kemudian kita pilih MetaMask. Oke, kita next, connect. Oke, ini sudah terkoneksi MetaMask dengan PancakeSwap, berarti kita bisa membeli Eterna dengan saldo kita yang berada di MetaMask. Ini saya copy paste yang tadi, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang langsung saja kita swap. Confirm, update price, accept. Semoga pas turun ya saya beli ya. Langsung saja kita confirm. Ini harga kelihatannya update lagi. 541. Oke, langsung kita confirm swap. Ini gas fee-nya estimasinya 0,001. Oke, kita confirm saja. Kita tunggu. Oke teman-teman, ini swap-nya sudah berhasil. Saya sudah mempunyai aset Eternal. Ini ya, 0,211. Kita langsung menuju ke game CryptoMans-nya. Kita kembali lagi ke sini, play the game. Oke, di sini sudah punya saldonya. Sekarang kita langsung membeli beberapa perlengkapan yang diperlukan, yaitu spaceship, workers, kemudian kita membuat fleet. Dan nanti langsung kita melakukan ekspedisi. Untuk membeli spaceship dan workers, itu kalian bisa menggunakan menu di sini. Kita bisa membeli spaceship dengan harga 0,472 Eternal. Cuman di sini kita tidak tahu spesifikasinya, ini level berapa. Kalian juga bisa membeli dari marketplace. Di sini ada spaceship. Kalian bisa langsung memilih mau level berapa, level 3, level 1, 2, 4, 5. Di sini harganya 0,44. Begitu juga dengan workers. Di sini kalian langsung bisa memilih mau level berapa, 2, 3, 4 atau 5. Nah, di sini. Di sini juga sudah ada keterangan kalau level 3 kita mempunyai 100 MP. Kalau level 4 ini ada yang 150 MP, macam-macam. Kita tinggal pinter-pinter milih saja. Nah, sekarang saya akan mencoba membeli dari yang menu atas dulu, spaceship dari sini. Mungkin akan saya coba satu-satu. Biar kalian juga bisa membandingkan lebih baik membeli dari mana. Ini saya contohkan dulu, klik main spaceship. Ada gas fee lagi tentunya. Kita konfirmasi. Kita tunggu. Baru proses. Di sini ada waktu tunggu untuk membuka, yaitu 5 menit. Kita tunggu saja. Sambil menunggu saya akan membeli worker. Oke, saya beli saja dengan cara yang ini. Kita confirm dulu. Sama, ini menunggu sampai transaksi berhasil. Dan sama, ini harus menunggu 5 menit. Nanti akan kita buka. Oke teman-teman, waktu tunggu 5 menit sudah selesai. Silahkan kalian lihat dulu hasil dari yang saya beli ini. Kalian nanti menentukan lebih baik main gacha atau langsung beli di marketplace ini. Kalau beli di marketplace ini harganya sudah pasti dan hasilnya pasti. Ya kalau kita melakukan gacha seperti ini kan kita nggak tahu dapatnya berapa. Kita membeli tadi 0,04 ya. Kita lihat spaceship yang saya peroleh berapa. Kita buka saja. Semoga bagus ya. Ya oke, kita confirm. Oke, dan saya memperoleh workers bintang 2. Coba lebih untung atau tidak. Tadi saya membeli 0,04 ya, 4 sekian. Kalau membeli di marketplace dengan bintang 2, level 2, itu harganya berapa? Lebih untung membeli langsung di marketplace atau gacha. Ini penuh, marketplace penuh semua ini. Sudah kebeli maksudnya. Ternyata lebih baik beli di marketplace ya, 0,012 ya kan, pasti. Sekarang kita buka yang workers. Semoga ini dapatnya bagus ya. Kita buka dulu. Oke, dan dapatnya hanya 33 MP. Wah, lemah sekali.
Oke ya, kita bandingkan dulu. Jadi teman-teman kalau mau yang pasti beli saja di marketplace. Main gacha itu belum pasti. Ini dengan harga 0,008 Eternal saja ini sudah dapat 53 MP bintang 2 atau level 2. Ya, dengan seperti ini lebih baik beli di marketplace saja mungkin ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan membuat fleet agar langsung bisa ekspedisi. Namun kalau dilihat dari ekspedisi ini kan minimal 100 MP ya. Berarti otomatis kalau kita membuat fleet itu juga harus minimal mempunyai 100 MP mining power. Berarti kita harus membeli beberapa workers lagi. Kita langsung pergi saja ke marketplace ya, jangan main gacha mungkin ya, karena hasilnya kurang memuaskan. Kalau di spaceship ini kita sudah mempunyai bintang 2, artinya ini bisa menampung 2 workers. Kelihatannya juga masih kurang. Kita beli saja workers di sini atau spaceship dulu. Paling tidak harusnya kita kalau mau cepat balik modal itu main di level 3. Level 3 kita cari saja dengan harga yang murah tapi bisa menampung banyak workers ya. Ini 0,05. Ini paling murah berarti 0,05 tadi ya. Kita cari dulu. Nah, ini ada ya. 3 workers langsung kita beli saja 0,049. Kita buy now. Kita confirm. Jadi ini bisa menampung 3 workers. Ini kalau gas fee-nya 0,4 seperti ini berarti sudah laku. Jadi tidak usah kita confirm, kita reject saja. Kita refresh lagi, betul ya udah laku. Ini ada yang 0,05, kita beli saja, pilih yang sini. Sudah laku lagi. Kita pilih ini beli. Sudah sold out lagi. Kita refresh dulu saja. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah berhasil membeli spaceship 2 buah, yaitu level 2 dan level 2. Total ini berarti bisa menampung 4 workers. Sedangkan untuk workers saya sudah berhasil membeli 4. Ada yang 66 MP, 56 MP, 59 MP. Total ini sudah 214 MP. Artinya saya mengejar ekspedisi yang minimal itu 200 MP. Kalau 100 MP hasilnya kurang banyak, saya ngejar yang 200 MP. Nanti bisa mendapatkan 0,02 Eternal. Saya sudah merangkum untuk pengeluaran modal CryptoMans untuk membeli NFT-nya. Dari workers itu kita beli 4, sehingga kalau di total ini menjadi 200 MP kurang lebih ya. Ini lebih sedikit, sehingga kalau dalam bentuk dolar itu per workersnya level 2 itu rata-rata harganya 4,5 dolar dengan gas fee rata-rata 0,6 dolar tiap kali kita melakukan pembelian atau tiap kali kita melakukan transaksi. Sedangkan untuk spaceship kita membeli 2 level 2 semua untuk menampung 4 workers ini. Level 2 kan bisa menampung 2 workers, kita beli 2. Kalau didolarkan itu harga spaceship satunya itu sekitar 5 dolar. Jadi pengeluaran sebetulnya adalah ini dan ini sama gas fee ya. Nanti kita hitung semua karena ini belum final, kita masih ada pengeluaran dalam membuat fleet. Langkah selanjutnya kita membuat fleet. Kita create fleetnya dulu. Ini sudah ada peringatannya bahwa kalau kita menambahkan pekerja dalam satu fleet maka kontraknya akan hangus. Jadi di samping kita membuat fleet, itu pekerja yang sudah kita beli itu harus kita kontrak juga. Itu mengeluarkan biaya lagi. Oke, understood. Kemudian kita kasih nama fleetnya, misalnya di sini saya kasih Andre Lestari 1. Kemudian kita masukkan spreadsheet-nya, kita masukkan dua-duanya biar bisa muat 4 ya. Kemudian kita pilih menu workers ini, kita masukkan semua workers-nya. Ini kita masukkan ke sini semua biar jadi satu kelompok. Oke, sudah. Kita membutuhkan 0,0077 Eternal. Kalau kita sudah memainkan game ini dan mendapatkan saldo, maka saldo itu bisa kita gunakan untuk membayar semacam ini dengan memilih Unclaimed. Tapi karena saldo saya masih kosong, saya belum pernah memainkan game ini, maka kita bayar tagihan 0,0077 ini dengan wallet. Pasti ada gas fee-nya, kita confirm.
Oke teman-teman, ini fleetnya sudah jadi, sudah terbeli. Namun walaupun kita sudah punya fleet, sudah diisi dengan workers, sudah diisi dengan spaceship, namun kita belum bisa ekspedisi karena kita membutuhkan kontrak dan membutuhkan fuel atau bahan bakar. Nah, bagi kalian yang nonton video ini sampai ke tahap ini dan mau menjalankan game ini namun mau dengan cara yang sangat mudah, ada cara singkatnya. Kalian tidak perlu melakukan pembelian satu persatu seperti yang saya praktekkan. Karena saya membuat tutorial, maka akan saya contohkan detail step by step, baik dari gacha, baik dari membeli dari marketplace, kemudian satu persatu membeli NFT, baru membuat fleet. Tapi kalau kalian yang mau jalan pintas, kalian bisa langsung ke marketplace, kemudian langsung saja buat fleet. Itu jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Karena untuk instalasi membuat fleet ini itu dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Kita membeli NFT itu juga perlu proses. Artinya kita beli pertama, kedua itu kadang gagal, nanti beli lagi gagal sampai sukses. Akan saya lihatkan di MetaMask. Ini saya beberapa kali membeli NFT itu gagal. Karena memang cepet-cepetan, ada yang lebih dulu membeli. Waktu saya klik masih available, ternyata begitu saya beli sudah kedahuluan sama orang lain. Jadi mungkin ngekliknya hampir bersamaan. Nah, kalau kalian membeli di marketplace kemudian langsung membeli fleet, ini saya contohkan, maka ini siap pakai. Kalian tinggal membeli kontrak sama isi bahan bakar. Sudah tinggal jalan saja dan harganya justru lebih murah. Dan di video berikutnya mungkin saya akan membeli fleet ini untuk mengcompare antara saya membuat fleet sendiri dengan membeli, itu lebih BEP-nya akan lebih cepat mana atau ROI-nya akan lebih cepat mana, lebih menguntungkan mana. Mungkin saya akan membeli di MP yang lebih besar. Sekarang kita praktekkan karena saya sudah berhasil membuat fleet secara manual. Untuk bisa melakukan ekspedisi, kita langsung saja menuju fleet, kemudian kita beli kontraknya dulu. Ini kontrak fleet. Kemudian ini kita bisa beli yang 7 hari atau langsung 15 hari atau langsung 30 hari. Harganya bervariasi, semakin kontrak kita panjang maka sebetulnya semakin murah. Ini kita coba yang murah dulu saja, yang 7 hari. Nanti untuk kontrak berikutnya kalau memang sudah ada hasil baru kita perpanjang dengan hasil main ini. Kita kontrak 7 hari dulu. Ya, kalau nanti sudah ada hasil, kita bisa kontrak dengan unclaimed. Jadi dengan saldo hasil dari main game tersebut. Oke, ini harganya 0,095. Untuk masalah harga ini nanti akan mengikuti harga Eterna ya. Semakin naik Eterna, tentu saja di sini akan semakin sedikit nominalnya. Karena nominalnya berdasarkan dolar karena sistem Oracle ya. Jadi hampir sama saja, kita beli besok, beli sekarang, saat Eternal naik atau turun itu harganya hampir sama. Kita bayar dengan wallet, kita konfirmasi untuk gas fee-nya. Oke, kita tunggu dulu untuk kontrak. Oke, untuk kontrak sudah berhasil, kita kontrak 7 hari. Di sini ada tulisannya. Selanjutnya kita membutuhkan fuel, bahan bakar, kita beli dulu. Kita lihat dulu di ekspedisi untuk yang MP200 itu memerlukan fuel berapa. Di sini memerlukan fuel 43, kita kontrak 7 hari berarti 43 kali 7 itu 301 ya. Berarti kita beli bahan bakar 301. Kita langsung menuju ke fleet, kemudian kita isi bahan bakar di sini, klik. Kita beli 301, paskan saja untuk 7 hari karena kontraknya hanya 7 hari. Kemudian kita klik buy, kita bayar dengan wallet. Di sini pengeluarannya 0,0113. Oke, kita bayar dengan wallet. Gas fee-nya kita confirm. Akhirnya fuel berhasil diisi, sudah tereksekusi. Kini saatnya kita memainkan game CryptoMans ini karena semua sudah lengkap. Mulai dari fleet, workers, spaceship, kemudian kontrak, kemudian bahan bakar, semua sudah terisi. Sekarang mari kita lakukan ekspedisi. Setelah itu kita hitung untung atau tidak, berapa modal pertama yang harus dikeluarkan, dan berapa hari diperlukan untuk mengembalikan modal atau ROI. Kita langsung menuju ke expedition. Kita pilih dulu fleet mana yang akan kita gunakan.
Perlu diperhatikan bahwa satu fleet itu hanya bisa menjalankan tugas sekali dalam sehari. Jadi kalau kalian mau main banyak dalam sehari, maka buatlah fleet dalam jumlah yang banyak. Mungkin 4 fleet atau 5 fleet, tapi itu lagi-lagi kembali ke modal. Semakin banyak fleet yang kalian bangun, maka modalnya juga semakin tinggi, namun hasilnya juga semakin besar. Kita pilih dulu fleetnya. Ini memang baru ada satu ya, tetap harus milih. Kemudian ini MP-nya kan 200 tadi kita bangun ya. Kita bangun fleet ini dengan MP 200, berarti kita bisa melakukan ekspedisi di 200 MP ini. Maka kita bisa melakukan di yang 100 MP sama 200 MP. Bedanya apa? Ya yang didapat ini eternal yang didapat. Dan tingkat keberhasilan pun juga beda. Kalau yang 100 MP kita 88% berhasil. Kalau yang 200 MP dengan kekuatan fleet kita ini, kita 86% berhasil. Bismillah, kita coba dulu di yang 200 MP atau planet yang kedua. Kita begin expedition. Harus bayar gas fee setiap kita melakukan ekspedisi. Kita lihat berhasil atau tidak. Alhamdulillah, ini ekspedisi yang pertama sukses. Saya mendapatkan 0,0363 eternal. Ini langsung masuk ke sini. Oke, kita close saja. Eternalnya di sini kita bisa mengklaimnya. Cuman kalau kita langsung klaim kemudian langsung tarik, ini dikenakan pajak 30%. Pajak ini akan hilang ketika kita menyimpan saldo kita ini 15 hari. Jadi 15 hari ke depan baru kita klaim, maka tidak akan kena pajak. Perharinya akan berkurang 2% pajaknya. Berapa sih 0,03 eternal? Kita lihat saja di PancakeSwap. 0,0363 eternal itu sama dengan 7,6 dolar atau ya sekitar 100-an ribu lah. Dan untuk memainkan game ini itu ya hanya sekitar 5 menit saja. Yang lama itu kita merancang atau membangun fleetnya. Itu kalau kita membangun secara manual satu persatu. Nah sekarang mari kita hitung berapa modal yang diperlukan, kemudian balik modalnya berapa hari, dan strategi yang tepat kalau kalian mau menjalankan game ini apa. Saya membuat video ini dari awal, dari top up, dari membeli NFT dengan versi gacha, kemudian membeli di marketplace, semua kita lakukan dalam video ini. Dan langkah yang paling tepat kalau kalian mau memulai game ini adalah dengan membeli fleet jadi. Di marketplace itu ada spaceship, ada workers, ada fleets. Nah, kalian kalau mau memulai itu lebih efektif, lebih efisien, dan lebih murah kalau kalian langsung membeli fleet yang sudah jadi. Saya sudah membuat beberapa hitungan ketika saya membangun fleet secara manual. Yang diperlukan itu sekitar 75 dolar. Dengan modal sekian, itu yang kita peroleh adalah fleet seperti ini. Dengan workers 4, kemudian dengan spaceship 2. Nah, sekarang kita bandingkan dengan membeli fleet yang sudah jadi di sini. Oke, kita samakan dengan hasil yang saya buat, yaitu rank C. Di sini harganya bervariasi, ini 200 MP ya. Berarti bisa ekspedisi di 200 MP, itu harganya 0,15, 0,16, 0,16, ya bermacam-macam, ada yang mahal, ada yang murah. Katakanlah kita ambil di harga yang sini, ini berarti memerlukan kontrak, fuelnya sudah diisi banyak sekali 800, ini menguntungkan. Kontraknya tadi kita lihat untuk kontrak itu memerlukan 26 dolar. Jadi kalau kalian beli ini 0,15, kita hitung dulu 0,15 itu berapa dolar. Harganya bermacam-macam ya, bisa dieksplor. 33 dolar ini kan. Membeli dengan harga 33 dolar nanti ditambah 26 dolar berarti di sini sekitar ya 60 ya. Modal sekitar 60 dolar kalian sudah bisa menjalankan game ini dengan MP 200 kalau kalian mengacu dengan membeli fleet yang jadi, karena ini tinggal membeli kontrak saja. ROI-nya berapa hari? Ya tinggal kita hitung saja. Kalau 200 MP itu kan perharinya kita bisa mendapatkan ini 0,03. Kita buka kalkulator dulu. Perharinya 0,036. 3 kali 7 dulu.
ini sudah 0,25, ya sudah BEP. 7 hari saja sudah BEP, ya kan? Ini kan modalnya 0,15 ditambah 26 dolar untuk kontrak 7 hari. 7 hari saja sudah BEP kalau kita membeli fleet yang sudah jadi. Sedangkan kalau membangun dari awal seperti ini diperlukan sekitar 20 hari untuk ROI. Demikian teman-teman video tentang game NFT CryptoMines, bagaimana cara kita membangun dari awal, kemudian kita menghitung berapa penghasilannya. Dengan spesifikasi yang saya buat ini berarti penghasilan perharinya itu sekitar 100.000 gitu saja. Karena sudah dipotong gas fee ya, sebetulnya ya lebih dari 100.000. Kita anggap saja 100.000 dan memainkannya itu cukup 5 menit saja dengan catatan kalian sudah membangun dari awal. Kalaupun tidak membangun dari awal, ya kalian cukup membeli jadi ini saja dan lebih murah. Maka hanya 5 menit dibayar 100.000. Kalau punya modal yang banyak lagi ya tinggal beli fleet dalam jumlah yang banyak, mungkin range-nya dibedakan, kemudian MP-nya juga dibedakan, misalnya 500 MP, kemudian beli dengan harga sekian. Ini hanya memerlukan kontrak. Ada juga yang kontraknya masih berjalan seperti ini kontrak fuel, kemudian lain-lain itu sudah siap, tinggal pancal saja, tinggal gas saja. Ini 500 MP, maka ya balik modalnya atau hasilnya lebih cepat karena 500 MP. Sekali lagi ini bukan merupakan ajakan, saya hanya membuat video bagaimana cara saya mendapatkan uang dari game NFT. Worth it atau enggak itu tergantung kalian masing-masing. Semakin nilai koinnya itu tinggi maka kita semakin cuan. Dan sebaliknya, ketika kita withdraw dan ternyata Eternal itu turun, maka uang kita juga akan berkurang. Sekali lagi kalau kita bermain kripto itu pasti ada untung dan ruginya. Semua tergantung kalian, itu pilihan. Hanya menonton atau action itu terserah kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.